Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi Ramadan, NPM 2022 43502459. Kami dari kelompok KKP nomor 279. Pada video ini, kami akan mensimulasikan penggunaan aplikasi dengan judul Perancangan Aplikasi Kasir pada HNA Estetik Klinik. Aplikasi ini dibuat untuk mempermudah pihak administrasi untuk menginput data klinik. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan awal aplikasi, yaitu halaman login. Sebelum masuk ke tampilan berikutnya, admin wajib memasukkan username dan password terlebih dahulu. Oke, saya di sini akan memasukkan username-nya sebagai admin, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Setelah berhasil login, sistem akan menampilkan menu berikutnya yang berisi data klinik, yaitu ada data pasien, data dokter, data obat, dan data rekam medis. Dan di bagian transaksinya ada halaman konsultasi dan pembelian obat. Lalu ada laporan, di halaman laporan ada halaman keuangan, obat, pasien, dan rekam medis. Oke, saya akan menjelaskan di bagian halaman pertama, yaitu data pasien. Terdapat beberapa kategori nama pasien, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan tanggal lahir. Terus di bawahnya ada button simpan, ubah, hapus, reset, dan kembali. Di sini saya akan memasukkan nama pasien, misal namanya Ahmad, jenis kelaminnya laki-laki, terus alamatnya Jalan Mampang, Perapatan. Nomor telepon 0823 4567 89, dan tanggal lahirnya saya isi 2010 bulan April tanggal 5. Selanjutnya saya klik simpan dan data akan muncul di bagian laporan pasien di bawah. Baik, akan saya lanjutkan. Berikutnya adalah data dokter. Dalam data dokter di sini tercantum ID dokter, nama dokter, spesialis, nomor telepon, dan button simpan, ubah, hapus, reset, dan kembali. Contoh, kita akan memasukkan ID dokter ya, dengan 12, nama dokter, Dokter Budi, spesialis wajah, dan nomor teleponnya 08 1122 3344, dan kita simpan. Maka akan tersimpan dalam form dokter. Jika kita ingin mengubah atau ada salah, contoh di nomor telepon, kita bisa mengubahnya, bisa dari 44 ke 55, kita ubah, maka dia akan berubah dalam form dokter ya. Baik, setelah data dokter kita lanjutkan ke data obat. Dalam data obat kurang lebih sama, ada ID obat, nama obat, jenis obat, stok, harga, dan button-button simpan, ubah, hapus, reset, dan kembali. Contoh, kita ingin memasuki jenis obat baru. ID obatnya 121, nama obat kita masukkan face wash, jenis obat basic for acne, stoknya kita taruh 100 dengan harga 50.000. Lalu kita simpan dan akan tersimpan di kolom data obat. Kurang lebih sama ya, jika kita ingin mengubah harga, kita bisa
ubah harga di sini. Contoh jika 55.000 dan kita ubah, maka berubah untuk obat yang kita masukin barusan. Dan jika kita ingin menghapus, bisa saja jika tidak ada lagi di stok atau dalam data obat tersebut, kita hapuslah. Contoh face wash yang tadi ya, kita hapus dan obat tersebut sudah terhapus. Oke, perkenalkan, nama saya Aisyah Putri Nurmulia dengan NPM 2022-4350-2596. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan bagian data rekam medis. Nah, untuk di halaman data rekam medis, di sini ada atribut pasien, dokter, keluhan, diagnosa, tindakan, dan resep. Nah, lalu di bagian bawahnya ada tombol simpan, tombol ubah, tombol hapus, tombol reset, dan tombol kembali. Oke, di sini saya akan memasukkan nama pasien. Misalnya saya isi Hilman, lalu dokternya saya isi Dr. Richard. Lalu keluhannya di sini contohnya bopeng, diagnosanya contohnya bekas jerawat. Untuk tindakannya pemeriksaan. Lalu untuk resepnya basic for acne. Kemudian klik simpan. Nah, nanti datanya akan muncul di bagian tabel di bawah ini. Dan untuk button yang ada di sini bisa untuk mengubah data dan juga untuk menghapus data. Oke, kemudian lanjut ke halaman konsultasi. Di sini ada data pasien, data dokter, tanggal, biaya konsul, biaya rawat, dan total biaya. Di sini juga ada tombol hitung ya. Terus juga ada tombol simpan, tombol ubah, tombol hapus, tombol reset, tombol kembali, dan juga ada struk untuk mencetak. Nah, oke, di sini saya akan mengisi data pasien ya. Misalkan namanya Hilman, dokternya kita isi Dr. Richard, tanggalnya tahun 2026, lalu Januari, tanggalnya tanggal 2. Nah, terus untuk biaya konsulnya sendiri saya isi Rp200.000. Kemudian untuk biaya rawatnya 5 juta. Nah, kemudian bisa dihitung totalnya menjadi 5.200.000. Lalu kemudian pilih tombol simpan dan nantinya akan muncul tabel di bawah ini. Transaksi pembelian obat. Pada transaksi pembelian obat terdapat data pasien, obat, tanggal, harga, jumlah, total. Lalu terdapat tombol hitung, simpan, ubah, hapus, reset, dan kembali. Sebagai contoh, ID 5 pasien Sylvia, obatnya Clindamycin, tanggal 2023, bulan 5, tanggal 1, jumlahnya 2, totalnya 4.000. Dan seterusnya sampai ke ID 15 dengan nama pasien Wahyu, obat Cetirizine, tanggal 2 tahun 2025, bulan 7, tanggal 5, jumlahnya 3, totalnya 9.000. Kemudian laporan keuangan pembelian dan konsultasi. Pada bagian ini terdapat tanggal, total pembelian, total konsultasi, dan jumlah total.
serta di bawahnya terdapat tombol cetak laporan dan keluar. Oke baik, perkenalkan nama saya Wahyu Ramdhani Muslim dengan NPM 20243502548. Saya akan menjelaskan layar laporan penggunaan obat. Oke, terdiri dari ID pembelian, nama pasien, nama obat, tanggal, jumlah obat, dan total harga. Misalnya ID pembeliannya itu ada 5, terus nama pasiennya Sylvia, nama obatnya Clindamycin, dan tanggal, jumlah obatnya misalnya 2, total harga 4.000. Dan di sini yang di bawah ada ID obat, nama obat, jenis obat, stok, dan harga. Oke, setelah itu saya akan mencetak reportnya. Nah, ini dia hasil cetak laporan penggunaan obat. Ada nomor, ID, nama obat, jenis obat, stok, harga, ID beli, ID pasien, tanggal belinya berapa, jumlah obat, dan total harga. Laporan pasien terdiri dari ID, nama, jenis JK, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan tanggal lahir. Oke, setelah itu saya akan mencoba mencet tombol printable. Nah, ini dia akan muncul seperti ini. Ada general, page tube, sama appearance. Setelah itu akan ada tombol bagian print. Oke, saya akan coba klik. Nah, ini dia hasil layar laporan cetak pasien. Ada nama, ada nomor, ID, terus button, nama, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan tanggal lahir. Penjelasan terakhir merupakan laporan rekam medis. Ada beberapa kolom di sini yang merupakan ID pasien, dokter, keluhan, diagnosa, tindakan, dan juga resep. Contohnya, ID-nya 1 dengan pasien bernama Heru, dokternya Dr. Putri, keluhan SCARS, diagnosanya SCARS, tindakan pemeriksaan, dan resep sebagai berikut. Ada pula button di bawahnya yaitu cetak report dan keluar. Cetak report berikut adalah penampakan dari cetak report. Ada berisi nama, ID, nama pasien, nama dokter, keluhan, diagnosa, tindakan, serta resep. Di bawahnya pun ada nama, mengetahui, serta ada human research supervisor-nya. Ya, berikut adalah penampakan dari laporan rekam medis dari klinik HNA Estetik Clinic. Sekian presentasi dari saya mengenai simulasi pemakaian dari aplikasi kasir HNA Estetik Clinic.